Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel kami Slote Bisnis guys. Hari ini kita kunjungi lagi satu orang pebisnis ya. Kita langsung kunjungin ke rumahnya di daerah Bojongsari Depok. Kita lihat nih bisnis apa ya? Masa yang kepo. Ini bisnis enak banget, berbau kuliner. Ya, kita lihat ini siapa ya yang owner dari bisnis ini. Assalamualaikum Kang Dadang. Wah, oke guys. Ini adalah Kang Dadang ya. Beliau adalah pemilik nasi liwet underscore Kang Dadang. Nah, jadi bisa lo kepoin nanti. Thank you Kang ya. Kita akan ngobrol-ngobrol Kang ya. Masuk. Oke guys, yuk kita kepoin nih Kang Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami yang paling terupdate, terkait, terhits se-Indonesia Raya. Itu adalah Celote Bisnis. Guys, hari ini seperti biasa, sebelum kita mulai, lo like dulu, kemudian lo share, dan jangan lupa di klik lonceng kanannya. Kenapa? Ketika lo klik lonceng kanannya, maka lo akan dapatkan informasi yang terupdate tentang para pebisnis hanya di channel YouTube kami, Celote Bisnis. Oke guys, hari ini seperti biasa, kita kunjungi lagi nih ya, ke rumah seorang pebisnis ya, pebisnis UKM juga ya, di wilayah-wilayah Depok dan sekitarnya, Bojongsari ya. Dan lo pasti nanti akan kita kasih tahu bisnisnya apa, dan beliau ini sebenarnya backgroundnya apa ya, dan pasti ini menarik. Oke, kita langsung aja sambut dan kita langsung info ke beliau. Kita salaman dulu ya. Assalamualaikum Kang Dadang. Waalaikumsalam. Karena social distancing ya, jadi kita nggak boleh salaman guys, jadi harus begini aja ya, kayak orang Sunda kan begini, namanya Kang Dadang kan begini. Kang Dadang, thank you ya udah udah diterima nih di tempat rumahnya nih. Kita mau ngeliput ya, waktunya terima kasih ya udah. Terima kasih banyak nih. Oke, sama-sama Kang. Kamu Celote Bisnis. Oke, sama-sama Kang. Banyak kita silaturahmi, bisa iya. panjang rezeki, panjang umur juga. Alhamdulillah. Kang Dadang, saya mau tanya gini, kita mau tanya backgroundnya sebelum bisnis. Kita nggak usah ngomong ke bisnis dulu, tapi backgroundnya dulu. Kang Dadang dulunya apa sih gitu sebelum bisnis? Oke, cerita dulunya ya. Ya. Jadi awal mulai itu, kalau background pendidikan saya itu sebetulnya teknik. Oh, orang teknik? Orang teknik. Wih sih, keren dosen, kan? Pinter nih kayaknya orang teknik ya. Kalau dosen saya bilang ini, kalau sekarang itu kamu tersesat ke jalan yang benar. Oh enggak? Karena tidak sesuai dengan jurusannya. Nah, karena mungkin ini ada orang tua juga kan dagang ya. Oh, orang tua dagang. Jadi dagang. pengaruh juga tuh ya. Pengaruh juga, jadi udah melekat. Pas begitu selesai kuliah itu 2005, saya langsung dagang mobil. Oh, 2005 saya kuliah langsung dagang mobil. Langsung dagang mobil ke Jakarta. Nah, alhamdulillah sampai 2017 tuh. 2017. Ini dagang mobil ini maksudnya kerja sendiri atau sama orang? Oh enggak, kita di itu jual mobil baru. Oke, jadi artinya ada di satu dealer gitu ya? Ya. Oke, jadi jatuhnya mungkin karyawan kali ya? Karyawan. Oke, jadi dari 2005 sampai 2017? 2017, alhamdulillah 2017 awal itu Februari saya keluar dari zona tidak nyaman. Oh, bukan zona nyaman ya? Bukan zona nyaman. Biasanya kan orang kalau dari karyawan zona nyaman katanya. Udah ketahuan lah kalau namanya sales mobil itu kan target udah pasti. Awal kita ngelamar aja, kamu kerja di bawah tekanan. Ya kita terima lah gitu. Iya. Tapi alhamdulillah ya berjalannya waktu. Ya 12 tahun ya kan berarti ya? 12 tahun ya? Ya kan dari 2005 sampai 17 berarti 12 tahun? 12 tahun. Oh, lama ya kan? Dua merek tuh. Oh, 2 merek, 12 tahun. Nah, berarti dua-duanya sama marketing juga? Marketing juga sama. Oke, guys, ini keren nih. Berarti ini orang di depan lo semua nih, ini dulunya adalah seorang marketing. Berarti jago jualannya. Sekarang kita tanya. Nah, kadang-kadang gini, Kang Dadang kan sudah kurang lebih 12 tahun. Itu kan cukup lama ya kan? Iya. Terus kemudian, kenapa mutusin mau bisnis gitu? Kan enak, waktu itu kan pakai gaji, diterima gaji tiap bulan. Nah jadi bisa di-share nggak? Kalau marketing itu kan tergantung kita ya. Kita nggak mengandalkan gaji, jadi mengandalkan kita jualan banyak ya dapat gitu kan. Kalau sedikit jualan ya segitulah. Insentif kan. berarti ya. Oke. Jadi dari situ kita berpikir ya. Kenapa enggak kita coba mulai usaha lah gitu kan. Karena namanya kita udah bergelut di marketing, jadi banyak sekali ilmu. Sebetulnya itu kita kondisi nggak nyaman itu, tapi banyak manfaatnya loh Bang. Kita dilatih untuk semangat gitu kan, mental segala macam. Jadi saya sih di sini sampaikan ya, kalau untuk orang-orang mobil itu, orang-orang sales lah, nggak termasuk juga mobil gitu kan, properti. Jadi itu orang-orang hebat Bang. Oh, karena? Ya itu dia udah dididik mental. Nah itu salah satu
nanti kalau dia buka bisnis, Hah? buka usaha, nah itu udah ada dia modal, Jadi modal mentalnya udah kuat ya. udah kuat. Udah kuat dengan pressure ya. Nah betul gitu kan. Oke, setuju. Dan saya gini kan ada. Berarti oke, karena memang udah di 12 tahun digojlok dengan tekanan gitu ya. Ya. Jadi mental udah terbentuk secara Betul. otomatis gitu ya. Dan itu satu yang hal positif ya berarti ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin lo di sales ya, sama seperti Kang Dadang, lo sales apapun lah salesnya lah. Mau di properti, mau di apa mobil, atau mungkin mau di insurance, asuransi, sama tuh, semuanya luar biasa ya. Iya. Mentalnya kuat ya Kang ya. Betul. Mental siap ditolak. Nah sekarang gini Kang. Jadi otomatis Kang Dadang nih langsung nih berbisnis. Nah sekarang bisnisnya apa gitu? Nah kalau yang sebetulnya kalau bisnis itu pas apa namanya ya, apa namanya di kuliner, bisnis saya kuliner. Masuk ke kuliner. Kenapa kuliner? Tanyaannya. Kan waktu itu Kang Dadang lu kan di mobil gitu, di sales gitu. Terus kenapa larinya dari otomatis ke kuliner, jauh banget tuh kayaknya? Saya terpikir waktu itu ya yang paling menjanjikan bisnis dan berkelanjutan itu kuliner. Oh jadi memang ada survei atau gimana? Ya coba-coba waktu saya kerja itu kan masa-masa transisi mau keluar itu kan kita coba. Oke. Sebetulnya nggak serta-merta langsung usaha. Oke. Jadi ada transisi lah. Ada transisinya, oke. Gitu kan coba. Kok dirasa lebih nyaman gitu ya. Oh, lebih nyaman untuk usaha sendiri. Usaha sendiri. Karena ya itu tadi kita udah punya bekal, terutama ya kalau kita jualan kan yang paling domainnya itu kita relationship ya. Iya betul. Jadi kebetulan saya kan berhubungan dengan banyak orang. Iya, 12 tahun loh. Iya, Alhamdulillah gitu kan. ya. Nah, jadi itu saya berpikir di samping produk kita yang punya gitu kan Ya. sekarang. Nah itu yang lebih penting itu ya relationship kalau untuk jualan. Jadi menurut Kang Dadang saat ini ketika lo berbisnis, maka lo harus punya relationship yang bagus itu Betul, maksudnya? itu modal. Oke guys tuh ya. Jadi artinya ketika lo apapun background lo, berapa tahun pun lo punya pekerjaan sebelumnya, itu adalah relasi lo. Jadi jaga tuh jaringan gitu ya Kang ya. Ya, relasi yang bagus tentunya. Relasi yang bagus. Karena relasi banyak ya Kang Iya. ya. Kalau semuanya dikumpulin susah juga ya. Susah juga. Jatuhnya nanti kalau relasi banyak tapi nggak ada hasilnya mungkin kayak sampah jadinya. Nah, Oke, keren. Kayaknya enak kalau nggak ada. Ini sama-sama marketing soalnya. Kayaknya gue juga marketing. Karena ada. Sekarang gini, jadi sekarang fokus di kuliner. Dan masuknya ke liwet. Ke liwet ya. Oke, ini Kalau namanya yang adalah paling ininya nasi liwet Kang Dadan. nasi liwet Kang Dadang. Berarti Ya. ini apa IG-nya apa Mas? Kang? Nasi liwet Kang Dadan. Nasi liwet Kang underscore Kang Dadang. Oke guys, nanti kita tulis di caption di bawah. Lo lihat aja, lo kepoin ada apa aja, gimana rasanya, berapa harganya. Lo bisa jadi reseller, silakan lo tanya sih semua. Bisa ya Kang ya? Oh, DM bisa. aja bisa langsung sana ya. Bisa. Oke guys, nanti gue taruh di caption di bawah. Oke, Kang Dadang gini. Sebetulnya nasi liwet itu kan di luar banyak nih Kang. Betul. Apa yang membedakan nasi liwet Kang Dadang dengan yang lain? Nah, ini yang membedakannya ya. Sebetulnya pertanyaan itu banyak juga. Oh iya, pasti kan ditanyain Iya. dong kan sama. Jadi kalau nasi liwet Kang Dadan itu ya khas ya, khas Khasnya. Sunda gitu Khas kan. Sunda, Nah, oke. khas Sunda. Nah, terus kita yang masak tentunya Kang Dadan sendiri. Oh, jadi ini bener-bener Kang Dadang masak sendiri nih? Masak sendiri dibantu istri. Oke, mantap. Oke. Jadi tidak semua branding misalkan rumah makan yang masak orangnya itu. Oke. Ah. Kalau ini bener Kang Dadang sendiri sama istri yang racikan sendiri. Racikan Sunda dan racikan leluhur lah kalau Wih, dibilang. mantap. Oke. Oke, terus kemudian apa lagi nih Kang? Selain racikan sendiri, apa lagi khasnya mungkin ada? Yang keduanya kita ada berbagai varian tentunya ya kalau Oke. untuk menu ya. Hah? Nah, dan itu harganya sangat terjangkau. Harga sangat terjangkau. Sangat. Nah, ini penting nih guys, ya harga itu penting. Udah rasanya enak, nah harganya kita tanya. Nah, harganya Nah, gimana? Harganya itu karena liwet itu kan kita jual per paket ya. Oh, jualnya satu orang. paketan. Jadi Kang Ya. Dadang ini nasi liwet ini paketan, oke? Paketan. Jadi ada yang range-nya 200.000 sampai 280.000 untuk 10 orang. Untuk 10 orang. 10 orang. 200 sampai 280.000 untuk 10 orang. Untuk 10 orang. Murah guys. Nah, kelebihannya lagi Apa kelebihannya? itu kita sajikan sesuai dengan permintaan. Misalkan Maksudnya gimana? liwet itu contoh misalkan Mas mau ada acara di rumah. Oke, arisan nih misalkan, Arisan punya arisan. Nah. untuk 50 orang. Oke. Itu insya Allah saya ngantri sendiri, saya tata misalkan mau kalau liwet itu kan pakai daun tuh identiknya Betul. Terang, gitu. Benar. Kita siapin semua.
Itu tanpa ada tambahan lagi ya? Tanpa ada tambahan. Tapi minimum 40 ke atas gitu ya? 40 ke atas. Nah, Oke. itu diantar langsung sama Langsung Kang Dadangnya. Wih. Betul. Itu istimewanya ya. Istimewanya. Jarang-jarang loh misalnya. Mau bikin prasmanan siap. Mau dibikin tumpengan langsung di tempat siap gitu. Wow. Jadi ada berbagai pilihan. Nah ini gitu. kayaknya yang nggak ada nih. Nah, Apa Kang itu ya, Dadang? mungkin di liwat telan lain belum kelihatan. Belum sih kalau kelihatan saya benar. lihat. Saya setuju karena di tempat gue juga ada Kang, tapi mereka nggak kayak gitu. Jadi mereka naruh aja udah. Jadi nggak nyiapin ke segala macam kayak Kang Dadang nggak. Jadi guys ya, ini bisa lo tahu ya. Jadi buat teman-teman yang memang nyokap lu suka arisan atau mungkin lu buat ada acara-acara apa ulang tahun mungkin apapun itu ya yang mengundang orang yang memang dalam jumlah di bawah 40 atau 5 atau di atas itu juga boleh nggak masalah. Tapi ingat kalau 40 minus 40 lu bisa manggil Kang Dadang, bukan hanya makanannya datang, Kang Dadangnya datang untuk nyiapin semua. Ini keren. Itu salah satu trik marketing juga. Oh iya, gue setuju. Kedekatan dengan ini dah, klien kan. Ah, betul. Oh iya. Karena kita udah terbiasa Ini gitu. terbiasa. Ini mungkin bahasanya kalau misalkan Kang Dadang kita sama marketing ya, mungkin pernah baca buku Hermawan Kertajaya ya, yang judulnya Wow Service, itu keren banget kan. Oh. Sama kayak gitu kan. Jadi dia memberikan kejutan-kejutan untuk kliennya. Ini salah satunya nih, wah keren. Boleh Jadi, nanti lah. Nah, Kang Dadang selanjutnya gini, gue mau tanya. Jadi lo kan tadi udah kasih kelebihannya dari harga juga oke, terus kemudian khasnya lo racik sendiri dan lo memberikan servis sampai datang di atas 40 gitu, ini keren. Nah sekarang gini Kang Dadang, ini berarti sudah mulai dari 2017. Betul. Berarti kurang lebih 3 tahun nih Kang Dadang. Betul. Ya? Nah sekarang gini, pada saat sebelum pandemi, nah kan semua orang pasti namanya kuliner ya, pebisnis. Ah. Ini masalah pandemi ini menjadi momok gitu kan. Nah, sebagai sebagian pebisnis ya, mungkin sebagian lain mungkin ada yang grow, ada yang bagus, tapi sebagian lain mungkin ada yang juga terkena imbasnya lah gitu. Nah, ketika Kang Dadang ini nasi liwetnya pada saat sebelum pandemi, top-topnya omset berapa apa ya? Mungkin kalau ngomong berapa bungkus lah untuk nasi liwetnya Kalau dalam seminggu gitu misalnya. dalam seminggu atau ya. sebulan lah, yang gampangnya dari Kita Kang sih Dadang. rata-rata sih sebulan ya kalau Ya, kita itu. paling top berapa paling top? Yang Kang Dadang pernah dapat order yang paling top itu berapa sebulan? Sebulan itu kalau momen-momen biasa paling di angka 20 ya. Angka 20 juta. 20 juta. Untuk biasa, tapi kalau untuk momen-momen tertentu kayak untuk apa namanya puasa biasanya Oke. bukber Hah? itu bisa sampai 50 Wow. gitu. Berarti pada saat bulan Ramadan, bulan puasa ini justru omset makin gede ya? Makin gede karena kita juga batasin untuk buka bersama itu ya minimal ya di atas 50 orang 50 orang. ya kalau untuk. Oke guys ya, 20 sampai 50 juta, ini terbesar 50 juta. Nah pertanyaan gue begini Kang, ini pesennya PO atau lo ready stock atau gimana? PO Pak. PO Berapa hari biasanya kalau ini? ya tergantung karena kan kita juga pengerjaan terbatas. Oke, rata-rata yang biasa orderan klien pesan itu berapa Ya hari? 2 hari lah rata-rata. Oh, Hamin 2 ya, Hamin mereka ada 2. pesan ya. Oke, jadi buat teman-teman ya, jika lo memang mau ngerasain nasi liwetnya Kang Dadang dengan khas-khasnya yang tadi, lo harus siapin Hamin 2 dan lo hubungin aja langsung di mana di tadi di nasi liwet _ Kang Dadang. Betul ya Kang Dadang? Betul. Oke, lo pesen aja di situ. Nah, Kang Dadang, gue sekarang mau tanya soal namanya pemasaran tadi. Lo marketing nih, katanya segala macam. Pemasaran nasi liwet ini lo pakai media apa aja nih untuk pemasaran strateginya? Kalau untuk media online-nya saya Instagram ya. Instagram pasti. Instagram ya, Oke. sama Facebook. Kalau Facebook saya pakai Facebook pribadi ya. Oh, Jadi oke. nggak pakai yang itu. Nggak ya. pakai yang ini ya. Jadi yang fanpage ya? kalau Iya. nggak? Oh, oke. Jadi yang pribadi aja. Rata-rata sih kalau yang kayak gini mulut ke mulut ya. Ya itu tadi kita samperin, ya kita coba tawarkan lagi gitu kan. Oke. Bu, misalkan kalau ada temennya, kalau dirasa ini Enak gitu enak, ya? harganya cocok, tolong direferensikan lah gitu. Hanya Nah, gitu dari aja situ ya? itu udah efektif banget gitu seperti itu. Dan Oke. itu saya lakukan dari dulu. Nah, omset terbesar dari mana tuh? Dari mulut ke mulut atau dari Instagram atau Facebook? Soal nama ini mungkin Kang Ya, Dadang banyak sih dari mulut ke mulut ya. Wow, oke. Karena ya boleh dibilang dulu ya klien-klien saya, customer saya itu udah jadi langganan rata-rata yang dulu beli mobil lah. Ya Oh, misalnya I see. beli mobil 500 juta masa beli Beli ini mau bisa aja. Keren. Karena lu relasi juga kan mobilnya kan nggak mobil-mobil ini ya. Oke, sip. Keren. Nah, sekarang gini, Kang Dadang
Jadi lo udah pakai Instagram, terus kemudian juga udah pakai Facebook, udah plus dari mulut ke mulut. Iya. Ternyata strategi tradisional marketing mulut ke mulut itu masih oke dan ya. Oke, itu dan jangan ditinggalkan lah. Iya, itu tetap harus diini terus ya. Harus. Walaupun sekarang serba digital Iya. online ya. Iya, digital harus itu kan, tapi itu jangan dikesampingkan. Iya. Ya. Malah terkadang sebetulnya enakan yang secara tanda kutip offline karena kedekatannya kebangun. Nah, itu tadi. Emosional tadi ya. Betul. Kalau online kan nggak bisa kedekatan Iya. gitu. Kita nggak bisa ngeliat orang senyum ya, Iban. Betul. Oke, nah kayak kadang-kadang gini, jadi kadang-kadang menggunakan itu. Kalau marketplace gimana? Toko Shopee kayak apa? Shopee kalau saya rasa kalau nasi liwet kurang pas ya. Kurang pas. Oke. Jadi ya berdasarkan PO. Walaupun ada makanan juga kan di situ ya? Kenapa? Di itu kan ada makanan juga ya? Ada. Di marketplace juga ada makanan juga dong? Ada. Ya? Tapi menurut lo kurang pas gitu Kurang pas kadang-kadang ya? kalau untuk nasi liwet ya. Jadi tetap di Instagram, Facebook sama mulut ke mulut ya? Iya. Oke, guys, ini juga penting buat teman-teman. Jadi ketika Kang Dadang dia berpikir marketplace nggak usah lah, makanan nggak usah di sana karena dia fokusnya itu tadi mulut ke mulut, Instagram dan Facebook. Nah, Kang Dadang pada saat pandemi terjadi, pada saat bulan Maret lah mungkin intinya itu bagaimana dengan omset? Nah, kalau nasi liwet sendiri pas begitu pandemi ya turun drastis. Hampir tidak ada yang pesan. Karena hampir tidak ada, karena pasar kita itu kantoran. Kantoran kalau rumahan itu ya 30% lah. Oh, itu jadi pun 70% lebih banyak kantoran? lebih banyak kantoran. Jadi ya itu apa namanya? Kantor tutup, Kantor otomatis tutup ya selesai. otomatis selesai kalau untuk liwet. Oke. Nah, terus kemudian setelah itu terjadi, Kang Dadang melakukan apa nih sebagai seorang pebisnis? Apakah ada produk-produk variatif yang lain ternyata muncul? Nah, alhamdulillah. Jadi bukan kebetulan ya, karena kan kita menjalani ya. Kalau menjalani pasti ya kita menemukan lah gitu kan. Yes. Nah, sebetulnya bisnis saya itu kan bukan hanya liwet gitu kan. Oh, jadi ada yang mie lain ayam juga ada. Ada mie ayam juga? Ada mie ayam. Ini ada setelah apa? Setelah pandemi atau gimana? Kalau mie ayam itu sebelum pandemi juga kita sudah ada? Sudah ada. Oke. Cuman nggak terlalu fokus ke situ. Kita Karena fokusnya di nasi liwet. Ya, Oke. kebetulan kan waktu itu ada karyawan juga gitu kan. Oh, punya karyawan berapa? Waktu Kang itu Dadang? kalau untuk mie ayam ada satu orang sih Mie ayam sebetulnya. satu orang. Tapi kalau nasi liwet nggak pakai? Nggak pakai. Oh, oke. Nah, jadi waktu itu sama juga pas pandemi itu selesai juga. Tapi jadi Walaupun itu makanan ya? Maksudnya kan kalau makan harusnya iya, orang tetap yang pesen harusnya. mangkal-mangkal itu kan. Jadi kan tutup juga sama. Oke, Nah, yes, kita yes. berpikir gimana caranya jualan kita laku gitu. Akhirnya saya terpikir untuk bikin mie ayam yang semi frozen lah ibarat kata kan. Oh, semi frozen, oke. Nah, yang seperti dilihat tadi. Seperti kan. ini berarti ya? Ya. Ini ya? Nah, seperti itu. Oke Nah. guys, ini nih guys, Jadi- ini mie ayam nih. Ah. Kayaknya enak ya Mas kelihatan. Kalau mie ayam tuh memang selalu sedap ya lihat. Oh iya. Kita Ini kayak tanpa bahan pengawet. Oh guys nih, lu boleh nih. Ini ada juga di apa? Ada di mana Instagramnya? Kalau ini Ada, itu kamu ada. juga Ada, di itu- nasi liwet Kang Dadang. Itu enggak khusus dia banyak kan sih reseller sih yang ngambil Oh, tapi Instagramnya ada? Instagramnya. Apa Instagramnya? Apa di Shopee sama Tokopedia ada. Di Shopee Kalau atau Instagram Tokopedia? nggak ada. Instagram belum ya? Tapi ini nggak masuk di nasi liwet Kang Dadang ya? Nggak Di masuk, Instagram cuman ada beberapa gitu. Oh, nggak ada ya? Cuman nggak terlalu karena dia Oke. fokus ke nasi liwet. Kepoin aja ya, jadi ini salah satu bisnis variatifnya Kang Dadang sebelum pandemi juga sudah ada gitu ya. Intinya adalah di sini Kang Dadang mencoba tadi ada nasi liwet juga ada mie juga. Karena orang Indonesia sukanya mie juga, liwet juga, Iya. nasi, mie semua dihajar ya. Makanya Kang Dadang saya lihat badannya subur sekali sama kayak saya ya. Berarti banyak kan makan. Kejemur ini sering di Oh, luar nggak, kita. Oke, Kang Dadang gini sekarang. Jadi yang mau saya tanya lagi, Kang Dadang tadi sudah punya karyawan juga dulu, tapi sekarang berarti udah cut juga ya karyawannya ya? Sementara ini. Sebentar lagi nih ya. Kerjain ya berdua lah. Bisa berdua lah sama istri ya. Nah sekarang pertanyaan gue gini Kang, 5 tahun ke depan namanya bisnis kan butuh desain blueprint lah. Kira-kira mau dibawa kemana nih 5 tahun ke depan? Nah lu sendiri bisnis lu ini nasi liwet, terus kemudian juga ada mie ayam. Lu mau bawa kemana 5 tahun ke depan? Apa yang lu mulai planningin gitu di kepala gitu, grand design gitu? Kalau ditanya begitu bingung saya. Kalau saya sih berjalan aja ya, karena Oke. juga dari awal kita memutuskan untuk wirausaha, saya nggak terpikirkan sampai sekarang gitu kan, ya alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah bisa berjalan 3 tahun berjalan nih, gitu ya. kan. 3 tahun Udah 3 tahun gitu kan, makanya kalau dibilang planning ya kita maksimalin aja yang sekarang. Maksimalnya gitu. sekarang, Nah, jalan aja terus gitu ya betul. Bang. Pokoknya tetap maju terus gitu ya Kang ya. Betul. Nah sekarang gini Kang, kalau boleh tahu lo saat ini udah merasa sukses belum sih dengan lo punya bisnis gitu? Kalau sukses itu kan banyak ya, banyak modalnya. Ya.
Pas aja kesini udah sukses loh. Oh iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di jalan nggak kenapa-napa, Jadi sukses terus. apa yang kita lakukan, jangan kita lihatnya materi atau segala macam. Nah, suksesnya seorang dari kriterianya Kang Dadang apa? Saya aja Apa misalnya maksudnya sukses? sekarang ini saya menikmati kerjaan yang sekarang itu udah sukses. Kita nikmati. Menikmati kerjaan yang saat ini kita lakukan itu sukses. Iya. Keren. Itu apa ya, susah juga sih orang melakukan seperti itu. Kadang-kadang ada yang keterpaksaan. Kalau saya, kalau Kang Dadang nggak terpaksa kan dia jalanin bisnis ini nggak terpaksa. saya nggak terpaksa sih. Nggak terpaksa. Tapi jadi hobi juga ya. Kang Dadang setuju nggak kalau hobi itu dijadikan bisnis menghasilkan uang itu suatu hobi bisa jadi menghasilkan uang itu setuju nggak sih? Setuju banget. Oh. Ya awalnya kalau hobi itu kan apa namanya apa habit ya, kesukaan Iya, kita habit, ya. kesukaan. Ya kalau dipakai bisnis ya lebih ini kayaknya lebih enjoy jalannya. lebih enjoy kayaknya jalannya, nggak terpaksa. Gitu. Walaupun mungkin hasilnya nggak yang fantastis tapi kayaknya enak Kalau jalannya. hasil kan Allah yang tentukan. iya. Yang penting kita usaha aja. gitu. Usaha maksimal aja. Oke, tapi kalau jadi hobi itu enjoy jadi jalaninya ya. Iya. Nah guys, ini penting juga ya buat teman-teman yang saat ini berbisnis. Ketika lo melakukan sesuatu, apapun itu, mau kecil, besar, tidak termasuk ukuran omset ya. Karena omset tadi Kang Dadang bilang udah hak prerogatifnya Allah ya yang memberikan. Yang penting lo usaha. Tapi tadi lo punya hobi juga. Karena ketika lo jalanin bisnis itu seperti hobi, ya lo akan fun. Kayak Kang Dadang bilang, enjoy jalaninya. Makanya kadang saya lihat, ya memang kadang juga suka nasi liwet juga ya makannya kali ya. Oh suka. Oh iya. Saya tahu. Kenapa saya tanya gitu? Karena posturnya sama kayak saya ya, agak besar jadi kan. Oke, karena sekarang gini, jadi karena tadi udah sampaikan filosofinya. Sekarang kalau masalah modal, ketika 2017 melakukan bisnis ini nasi liwet, berapa modal dikeluarin? Kan orang pada bilang modal gede, modal apa segala macam. Kalian sendiri gimana? Modal sih apa yang Boleh share nggak berapa tuh modal? Awal kali pertama ya, nggak usah ngomong sekarang. Pertama kali mulai nasi liwet. ya mungkin di bawah 200.000 kalau modal awal itu. Di 200.000. Di bawah 200.000 karena pertama saya buka nasi liwet itu cuma bawa panci dari kampung satu. Alhamdulillah udah ada 15 sekarang. Wah. Jadi untuk 150 orang masih siap lah. Kalau dulu Tapi awalnya di bawah 200.000. di bawah 200.000. Guys nih ya, lu kepoin di video ya, lu bisa nanti lihat gimana perjalanan Kang Dadang dari modal 200.000 satu kelantang ya tadi ya? Iya, satu panci. Satu panci. Kastrol ya. Sekarang udah punya 15 panci. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa lu modal nggak ada terus lu bingung mau ngapa-ngapain, nah ini contoh Kang Dadang ya. Kang Dadang mulai dari di bawah 200.000. Malah ada yang kemarin kita kemarin interview yang lainnya Kang ya, cuma 80.000. Jadi reseller maksudnya. Jadi artinya buat teman-teman saat ini mungkin kita tahu pasca pandemi tiap orang berbeda-beda. Mungkin saat ini lo mempunyai di posisi yang memang lo stop dari pekerjaan atau di PHK. Tapi lo nggak usah khawatir. Karena kenapa? Tadi banyak bisnis atau reseller bisa menggunakan modalnya hanya kecil. Hanya lo tinggal pinter nonton terus suatu bisnis ya lo tonton satu-satu lo akan ketemu siapa yang bisa jadi reseller lo. Oke, Kang Dadang, ini terima reseller nggak Kang Dadang? Terima. Oke, nah kalau reseller harus berapa persen berapa sih omset atau gimana? Kalau ini kan kita ada dua produk nih, mie ayam sama pangsit. Pangsit tuh kalau liwet sih kita ada Instagram juga ada adminnya gitu kan. Tapi nasi liwet ini bisa reseller nggak? Kalau reseller dengan sekarang? ada beberapa resto ya yang kita rekanan gitu kan. Rekanan ya. Tapi cara reseller mungkin belum buka kali belum. Ya. Oke, karena mungkin beda kali Beda. Nah, sekarang berarti reseller Kang Dadang mie dengan pangsit. Ya. Nah, untuk mie sama pangsit ini gimana cara mereka bisa jadi reseller? Sementara ini kita nggak batasin dulu ya untuk berapanya. Jadi berapapun mereka mau beli bisa untuk reseller bisa aja, oke? Bisa aja. Dapat harga reseller. Ini kan produk baru nih, jadi masih dalam tahap promosi lah kita. Oke, ini berapa sih Kang Dadang kalau yang mie ini? Kalau rata-rata sih buat reseller berapa tadi? Buat reseller bisa 18.000 itu untuk dua porsi ya. Hah? 2 porsi. Ini 2 porsi? Nah, ini ada 1 porsi. Reseller 9.000. Oh, beda. Beda. Itu 2 tuh. Nah, ini 1. Wah, saya pikir ini 1 loh, guys. Ini 2, ini 1. Ada tulisan. Nah, isi 2 porsi. Tapi kayak buat perut kayak 2 porsi. Oke, ini buat 2 porsi, ini kurang lebih 18. Oh, namanya warak ya, berarti. Nah, kalau ini yang 1 porsi 9.000. 9.000. Yang untuk reseller kalian 2 porsi 18.000. Dan ini berapa pun dia mau beli 2 atau 3 udah bisa reseller. Bebas. Jadi nggak ada patokan harus 10 atau 20. Sementara ini bebas. Guys, tuh lihat ya. Lu lihat, berarti kalau lu beli katakanlah lu beli 5 biji, berapa ini? 5 kali 18 ya, lu hitung aja sendiri. Enggak sampai 100, enggak sampai 100.000, enggak sampai 200.000. Oke, dikali 20 cuma sekitar 90 something. Apalagi ini 9.000. Lu kalau beli cuma 4 biji aja,
berapa 4 kali 9? 36.000. Di bawah 50.000 lo bisa reseller. Artinya guys, ketika lo semakin lihat rantai bisnis, maka lo akan terinspirasi bagaimana menjadi reseller. Nah kalau ini Itu saat ini kita jual 8.000. 8.000. Wow, ini isinya berapa kan? 10. 10. Untuk semua sama ya? Semua. Jadi ada tenggiri, ada isi ayam, terus kemudian Ini ada paling murah. Dengan paling sejenis. murah ya berarti. Nah, tuh lihat tuh Bisa guys. cek Lo paling murah. Jadi ini kalau untuk reseller 10.000 ya. 8.000. 8.000. Guys, tuh lu lihat ya. Artinya buat teman-teman, yuk semangat, bangun, oke? Masih banyak orang yang memang harus lu berikan nafkah, lu harus semangat ya. Jadi apapun kondisi lu saat ini jangan terpuruk. Lu tonton aja Teladan Bisnis karena apa? Bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat lu tetap Tadi gue udah nanya tadi support keluarga menurut lu kan penting ya Kang ya? Sangat penting. Sangat penting ya. Artinya terhadap pebisnis siapapun itu dari awal ketika memulai pasti harus support dari keluarga ya. Harus itu dan Oke. itu kita harus Apa Kang? Harus apa? Harus saling ini ya? Pokoknya saling support lah gitu ya. saling support lah, gitu oke. kan. Nah sekarang kadang gini pertanyaan gua, masih ada orang tua nggak Kang? Ada. Oke, Lengkap. lengkap ya. Nah pertanyaan gua Kang, apa sih pengaruh kedua orang tua Kang Dadang terhadap hidup Kang Dadang sampai dengan sekarang dengan keluarga dan kesuksesan Kang Dadang berbisnis saat ini? Apa hubungannya Kang? Kalau bicara orang tua kayaknya ini ya. Nyentuh ya Kang? Ya? Nyentuh. Iya pasti Kang. Pasti. Ya, tuh. yang pasti doa orang tua itu harus lah ya. Karena Oke. gimana pun kita ya kalau orang tua ridho insya Allah berkah gitu kan. Oke. Ya, Yes, kita yes. mesti ya apa ya? Tapi lo sendiri merasa ketika memulai bisnis 2017 minta restu juga nggak sih dari orang tua doang? Kalau orang tua itu alhamdulillah ya kalau komunikasi itu bahkan tiap hari kali ya. Wow. luar Jadi biasa, apapun yang saya lakukan Lu pasti info, laporan gitu, report ya? laporan. Ya karena selain kita ya itu minta doa juga gitu. Oke. Dan itu selalu ya. Berarti Kang Ya. Dadang setiap hari pasti komunikasi. Nggak tiap hari juga, cuma Oke. ya Intens lah, sering sering lah. Nah, guys, yang penting ya. Kenapa gue tanya kayak gini? Karena kenapa? Ketika lu bisnis atau apapun yang lu kerjainnya, doa orang tua itu luar biasa. Betul Kang Dadang ya? Setuju. Yang bisa membuat kita sampai dengan sekarang adalah doa mereka. Iya. Oke, jadi lu berikan yang terbaik buat orang tua, bakti yang terbaik buat orang tua. Karena kenapa? Tadi rezeki lu juga di tangan mereka juga dengan ketika lu berbakti yang lebih baik. Oke, Kang Dadang, pertanyaan gue yang terakhir nih Kang. Di luar sana kan sekarang lagi zaman orang pada berbisnis. Anak-anak baik itu anak milenial, anak kolonial, anak baby boomer, semua pada jadi latah, bukan latah sih menurut gue. Ini hal yang baik ya. Karena kita yang terbanyak kita kan sedikit ya di Indonesia ya, hanya di bawah 10%. Nah, lu kasih tips lo sih buat mereka apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka bisa semangat jalan bisnis, kemudian mengurangi kegagalan-kegagalan gitu. Bisa nggak lo share tips-tipsnya? Jadi sebetulnya sih banyak ya yang tips itu sekarang di Ala Kang Dadang Kalau lah, saya simpel aja. ala Kang Dadang Nah, yang udah kalau- dijalanin. Kalau yang udah banyak sana kan ala mereka, ala Kang Dadang kan ada. Kalau saya kerjakan, kerjakan, terus aja kerjakan. Jangan pikirkan kerjakan. Jadi berulang. Oh, jadi ulang-ulang terus. So, Pikir, ulang terus. kerjain. Dipikir kerjakan. Nah, jadi setelah dikerjakan dipikirkan. Setelah dipikirkan dikerjakan. Nah, Jadi ada analisa, reviewing gitu ya. Iya, jadi jangan berhenti habis dipikirkan dikerjakan udah tidak dipikirkan lagi ya. Mandek nantinya. Berarti nggak ada seorang pebisnis nggak boleh ada rasa puas dong ya? Oh enggak. Jadi mesti terus inovasi apalagi kalau kita bicaranya bisnis kuliner ya. Yes. Jadi waduh itu Harus ada inovasi segala macam. harus ada ya? inovasi kalau Karena kan enggak, juga ada bukan mungkin ada orang yang juga punya bisnis yang sama juga produk kamu kita kan pasti kan? pasti banyak. Dan kalaupun nggak ada ya kalau kita laku pasti ngikutin. Nah itu sah-sah aja nggak ada masalah. Nggak ada masalah dong kan? Kadang kan rezeki sudah ada yang ngatur semua. Betul. Ya. Yang penting kayak Rani tadi bilang, ingat ya kan, guys. Jadi lo harus tadi pikirkan, kerjakan. Jadi ini keren loh Kang ya. Jadi sebenarnya sederhana kata-katanya. Iya. Pikirkan sederhana. Jadi ketika lo punya bisnis seperti Kang Dadang tadi, lo pikirin dulu. Jadi jangan cuma kerjain mulu tapi lo nggak pernah pikirin, repot Iya. nanti. Hasilnya juga nggak bagus ya Kang Jadi ya. dibalikin lagi itu dikerjakan ya dipikirkan lagi. Kalau ada dikerjakan. kekurangan kita apa yang dikerjakan selanjutnya. Dan disitulah muncul inovasi-inovasi yang kreativitas Pasti lo Kang ketemu. Dadang ya. Ya.
guys, keren ya. Oke, guys, nggak terasa ya, sudah kurang lebih 30 menit kita bincang dengan Kang Dadang ya, nasi liwet underscore Kang Dadang. Lu lihat di Instagramnya, lu caption aja di bawah ya, lu lihat nanti captionnya. Jadi guys, intinya thank you Kang Dadang ya. Terima kasih, hatur nuhun ya, hatur nuhun. Mudah-mudahan kami doakan bisnis nasi liwetnya makin melesat meroket ya. Pandemi bukan masalah, langsung meroket, dan ini juga mie ayamnya dan pangsitnya juga makin meroket dengan resellernya luar biasa. Jadi buat teman-teman mau reseller langsung aja hubungin aja di DM juga tadi bisa, di nasi liwet underscore Kang Dadang juga bisa. Silakan lu kepoin aja, lu mau berbisnis silakan berbisnis dengan Kang Dadang, karena ini kebetulan lagi promo, tidak ada batas berapapun lu bisa jadi reseller. Oke, Kang Dadang, thank you banget Kang Dadang ya. Sukses dulu Kang Dadang ya. Oke guys, thank you banget sudah saksikan sampai 30 menit. Jangan lupa di like lagi, subscribe, dan jangan lupa diklik loncengnya ya. Karena kenapa lu akan mendapatkan informasi yang paling terupdate terkini tentang para pebisnis, dan hanya di Celoteh Bisnis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis.